tuned with us, Sonora Network. Halo, selamat pagi sahabat-sahabat Sonora Network. Apa kabar? Senang rasanya pagi hari ini kita bisa bertemu kembali melalui program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, sales training expert. Beliau juga performance consultant dari Capstone Consulting. Pagi hari ini kita akan kembali berbagi inspirasi, terutama untuk Anda yang ingin membuka wawasan Anda. Dan kali ini kita akan menyoroti seputar sahabat Sonora, bagaimana kita meng-closing dengan persetujuan yang kita dapatkan dari klien kita. Nah, langsung saja kita sapa Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi sahabat Sonora dan selamat pagi Sales Warriors di seluruh dunia. Ya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Sama seperti minggu lalu, masih semangat sekali hari ini ya. Pokoknya sekarang saya sudah menjadi manusia 10 kali. The 10Xers ya. Jadi saya mau memberikan yang terbaik 10 kali lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Jadi saya juga berharap Mbak Siska. Jadi teman-teman kita Sales Warriors yang sedang mendengarkan kita pagi ini juga berkomitmen untuk menjadi manusia 10 kali ini, yang saya sebut sebagai Sales Warriors atau yang saya sebut sebagai D10Xers. Jadi orang-orang yang menggunakan potensinya 10 kali lebih baik dari sebelumnya. Wow, dan sahabat Sonora, silakan kalau Anda juga ingin bergabung bersama kami para Sales Warriors dimanapun Anda berada. Tanggapan, komentar, pertanyaan Anda bisa Anda sampaikan via Twitter, mention @sonorafm92, atau bisa lewat SMS di 0812 112 9200. Saya sudah menyiapkan 2 buku untuk Anda, tulisan dari Albertin Endah tentang sosok seorang Eloy, dan juga ada CD audio untuk Anda. Oleh karena itu tetap bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta. Nah, sahabat Sonora, dalam sales, jika kita gagal memenangkan transaksi penjualan, kita tidak akan dapat uang. You either close or lose. No closing, no money. Nah, pagi ini kita akan membahas tema penting ini, teknik jitu mengelola keberatan dan memenangkan transaksi penjualan, yang secara detail nanti akan kita tanyakan kepada Pak Eloy. Dan tapi sebelumnya Pak Eloy, saya mau tanya dulu sekedar informasi juga ya buat para sahabat yang minggu lalu nggak sempat bergabung dengan kita. Sedikit dong menyegarkan ingatan lagi. Oh iya, minggu lalu kita berbicara mengenai tema yang penting sekali, bagaimana mendapatkan referensi 10 kali lebih banyak ya. Bagi seorang salesperson, referensi itu bagaikan darah bagi tubuh ya. Darah nggak ada, matilah kita. Kalau kita nggak dapat yang namanya database, kita nggak punya leads, kita nggak punya referensi, kita nggak punya pipeline, kita juga mati dalam artian profesi sebagai seorang salesperson. Jadi minggu lalu kita sudah menyampaikan alasan pertama kenapa seringkali kita memberikan diskon berhubungan dengan tema yang referensi atau pipeline itu. Minggu lalu kan saya memberikan contoh Mbak Siska, kalau saya buka satu toko yang datang cuma 2 orang dalam sehari, waktu mereka meminta diskon 20%, dan saya tahu keuntungan saya untuk produk ini 30%, saya berikan. Kenapa saya berikan? Karena pikir-pikir toh masih ada 10%. Lagi pula, nah ini yang penting, saya berpikir ini 2 orang datang hari ini, belum tentu ada orang ketiga. Kalau nggak ada orang ketiga, saya mesti bayar uang sekolah anak, saya mesti bayar kontrakan. Ya sudahlah, daripada nggak dapet sama sekali, udah kasih diskon saja. Berbeda kalau yang datang ke dalam toko saya itu bisa sampai 50 orang dalam sehari. Maka saya punya level of confidence, itu kepercayaan diri yang tinggi untuk mengatakan, hey, kenapa saya masih memberikan diskon? Ini masih ada orang ngantri. Jadi, sahabat Sonora Sales Warriors, waktu kita berbicara 2 minggu yang lalu, saya mengatakan mengenai waktunya menaikkan harga, dan itu menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Yang saya maksudkan adalah ada kalimat yang selama ini juga saya ulangin terus, when value exceeds price, people buy. Saya ulang ini, when value exceeds price,
people buy. Ketika nilai manfaat itu dipersepsi lebih tinggi dari harga yang diberikan oleh konsumen, mereka pasti bayar. Mereka pasti bayar. Jadi justru intinya adalah kreativitas kita menaikkan value. Dan ngomong-ngomong Mas Siska, saya tidak mengatakan tidak boleh diskon. Boleh diskon. Tetapi kenapa? Karena kita hidup di tengah masyarakat yang memang apa-apa mesti minta diskon. Tetapi saya mau mengatakan ada satu mitos yang sangat penting ketika seseorang mengatakan kita nggak bisa jualan mahal sih, kita produknya kemahalan sih. No. Tidak ada urusan antara harga dengan orang membeli atau tidak. Tidak ada hubungan antara harga dengan pembelian. Selalu hanya ada satu alasan kenapa konsumen membeli sebuah barang atau jasa atau tidak membelinya. Dan itu adalah bicara mengenai value, bicara mengenai solusi, bicara mengenai nilai manfaat. Dan ngomong-ngomong itu berbicara mengenai satu kata. Kata itu namanya adalah love. Namanya adalah cinta. Contoh nih. Ini kalau saya cinta banget pada istriku ini, dan tentu saja saya cinta istriku pasti sedang mendengarkan juga pagi ini. Takut sama istrinya. Enggak ya. Dan kalau dia meminta sesuatu yang bagi saya mahal, tetapi saya merasa dia membutuhkannya dan aku mencintainya, nggak ada uang pun akan kucari. Dibela-belain. Dibela-belain. Kalau anak kita misalnya amit-amit nih membutuhkan sesuatu yang kita tidak punya uang pun, kita pasti bela-belain. Kenapa? Karena di level itu money, uang bukan lagi yang paling penting. Kita akan mencari uangnya. Jadi sahabat Sonora Sales Warriors, saya hanya mau selama 3 hari ini berturut-turut saya sudah katakan, hilangkan mitos itu bahwa Anda hanya bisa menjual kalau harganya diturunkan. Karena Anda turunkan pun orang pasti akan meminta diskon lagi. Baik. Jadi justru sahabat Sonora, kita berbicara mengenai values. Nah, minggu lalu saya berbicara mengenai bagaimana supaya kita bisa lebih confidence. Saya memberikan contoh dari diri sendiri saja, Mbak Siska. Kalau dalam 1 minggu itu tidak ada yang telepon, misalnya minta proposal. Hari ini saya akan meeting nih. Kalau selama sampai bulan Desember jadwal training saya belum padat, nanti waktu mereka minta diskon, saya pasti kasih diskon. Tetapi saya tidak akan kasih diskon karena agenda saya sampai bulan Desember, sampai Januari pun sudah ada agenda untuk training. Jadi buat saya yakin sekali apa yang akan kuberikan bagi perusahaan ini sangat bermanfaat. Ini akan membantu orang-orang mereka jualan lebih banyak. Jadi bagi saya, kalau Anda tidak mau, masih ada perusahaan yang mau di tanggal yang sama. Tetapi bagaimana confidence itu bisa datang? Anda mesti punya pipeline. Nah, justru bagaimana caranya punya pipeline? Ini yang kemarin saya berbicara mengenai obscurity. Ini adalah masalah terbesar orang sales adalah Anda tidak dikenal. They don't know you. If they don't know you, they will not buy from you. If they don't know me, kalau Anda tidak mengenal saya, Anda tidak akan membeli buku saya. Kalau Anda tidak mengenal saya, Anda tidak akan datang pada training 23 Oktober ini. Why? You don't know me. Jadi, teman-teman sahabat Sonora, justru apa yang Anda harus lakukan adalah get attention, ladies and gentlemen. Get attention. Apa itu? Oi! Anda memperhatikan saya kan? Itu attention. Jadi entah apa caranya, entah Anda naik ke lantai 12, lalu Anda melakukan sesuatu yang membuat orang mulai memperhatikan Anda. Entah Anda itu masuk mau tweeting setiap hari, entah itu masuk Sonora seperti ini, whatever. Tetapi apapun itu, you need attention. Anda mesti dapatkan perhatian. Itulah sebab seorang salesperson kemanapun pergi harus bawa yang namanya misalnya kartu nama. Kemanapun pergi harus bersiap dengan brosurnya. Masalahnya Mbak Siska, nama sales itu ya sudah menjadi nama yang tidak terlalu dihormati di Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Kenapa? Karena memang ada orang-orang sebelumnya dan sampai sekarang, dan mungkin mereka sedang mendengarkan kita, dan saya berharap mereka akan berubah, yang mereka mengatakan mereka adalah orang sales, tetapi sebetulnya mereka perampok. Berbeda sekali antara crooks
and salesperson, perampok, dan orang-orang yang memang truly professional sales atau sales warriors yang saya sebutkan itu. Yang namanya sales warriors ini adalah orang-orang yang tidak tipu-tipu, tetapi mereka mengerti apa itu selling dan mereka bisa mengerjakannya dengan baik. Saya sebetulnya concern sekali. Sampai hampir 3 hari ini, itu status BB saya itu berbicara mengenai seluruh sekolah harusnya memberikan satu jurusan sales di sekolahnya. Kenapa? Karena every second of our life, setiap detik dari hidup kita itu berbicara mengenai selling. Dan bagi orang yang tidak bisa jualan, Anda tidak akan mungkin bisa sukses. Entrepreneurship namanya. Anda bisa menyebut dia sebagai seorang pengusaha, tapi sesungguhnya dia adalah seorang salesperson. Anda sebutkan dia sebagai presiden terpilih, tapi sebetulnya beliau adalah seorang salesperson. Beliau berhasil menjual konsep. Anda akhirnya memilih dia pada 9 bulan Juli yang lalu ya. Nah, intinya adalah semua kita adalah orang sales. Dan saya berharap sahabat Sonora Sales Warrior yang sedang mendengarkan hari ini, ayo kita bukan hanya menjadi salesperson yang tipu-tipu, tapi let's become the sales warriors. Dan hari ini nanti setelah ini, karena Mbak Siska sudah melihat jam, kita akan bicarakan mengenai closing tekniknya. Nah, sahabat Sonora, silakan untuk Anda yang juga ingin bergabung dengan tanggapan atau pertanyaan Anda, manfaatkan kesempatan ini para sales warriors. Silakan kami tunggu di 0812 112 9200 atau bisa mention @Sonora FM 92. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bersama kami di Sonora Network. Masih di program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Tanggapan dan komentar Anda sekali lagi bisa Anda teruskan lewat SMS Sonora di 0812 112 9200. Sudah sejumlah pertanyaan masuk, nanti saya ingin teruskan. Tapi sahabat Sonora perlu ketahui, saya perhatikan sudah 2 kali pertemuan dengan Pak Eloy, tidak seperti biasanya. Biasanya kayak orang habis naik tangga kan berkeringat. Ini kok apa yang terjadi dengan Pak Eloy ini ya? Kalau Anda melakukan apa yang Anda sukai, sahabat Sonora, Sales Warriors, Anda itu kelihatan berbeda daripada sebelumnya memang. Jadi dan terus terang saja saya menemukan ilmu-ilmu yang membuat saya 1 bulan terakhir lah itu saya bisa mengatakan 10 kali lebih dari sebelumnya. I love what I'm doing dan saya menemukan ilmu-ilmu yang memang saya sangat suka. Dan ini berhubungan dengan Sales Warriors. Ini bahkan berhubungan dengan closing techniques. Saya berbicara mengenai komitmen, ladies and gentlemen. Berbicara mengenai komitmen, ini adalah juga hal yang sangat penting untuk berhasil dalam dunia penjualan, bahkan dalam profesi apapun, juga di dalam closing, di dalam memenangkan transaksi penjualan. Jadi maksudnya apa? Mbak Siska, banyak orang-orang di luar sana yang menyatakan diri sebagai seorang salesperson, tapi mereka ndak all out, mereka ndak komitmen, dan akhirnya sampai mati mereka menjadi seorang salesperson yang tadi saya bilang either crooks atau biasa saja. Mereka menjadi orang yang tipu-tipu atau menjadi salesperson yang hidup enggan, mati tak mau. Hidup cuma sekali, Mbak Siska. Bagi saya adalah ayo men, kita berikan yang terbaik, yang saya sebut sebagai massive action. Nah, ketika Anda komitmen pada satu bidang, itu dengan berjalannya waktu, itu Anda akan menemukan teknik-teknik, Anda akan menemukan ide-ide, dan itu membuat Anda semakin hari itu semakin hidup. Kalau Anda tidak pernah komitmen, Anda tidak akan pernah menemukan teknik dan ide-ide yang membuat Anda semakin antusias. Nah, ini berhubungan dengan teman-teman Sales Warriors. Itu kalau Anda misalnya itu memilih untuk jualan dalam industri otomotif misalnya, maka Anda jangan setengah-setengah. Anda mesti all out, berikan berikan kesempatan buat diri Anda sendiri untuk benar-benar itu menjadi ahli di bidang itu. Jadi, do not compete, ladies and gentlemen, dominate. Dominasilah, jadi dominan di dalam industri Anda. And Anda hanya bisa melakukan itu kalau Anda memutuskan hari ini untuk apa? Anda mengatakan, I will go all way, all out. Commitment, man.
Komitmen. Itu sama seperti kalau Anda sedang mencari parking lot gitu ya. Anda lagi mencari tempat parkir, entah itu sepeda motor atau mobil. Kalau ada tempat parkir yang kosong, langsung parkir, men. Dan kalau Anda sudah parkir, Anda jangan lihat-lihat lagi ke kiri dan ke kanan. Anda jangan lihat lagi, wah, di situ kayaknya ada tempat parkir yang kosong nih. Anda nggak akan move on, man. Come on, move on, move up. Itu sama seperti orang kalau sudah mau menikah. Waktu saya bertemu dengan Kim, istri tersayangku ini, lalu saya memutuskan menikah dengan dia. Hari ini apakah ada orang yang lebih cantik dari Kim? Dari begitu miliaran wanita di dunia ada. Ada nggak yang suka sama saya? Mungkin saja. Ada nggak orang yang lebih pintar masak dari Kim? Mungkin saja. Tapi bicara mengenai komitmen, man, bicara mengenai sekali bersama dengan dia, tutup mata dengan yang lain. Itu apa? That's commitment. Sekali Anda masuk dalam dunia asuransi misalnya, sudah fokus di situ, kuasai ilmu salesnya, kuasai ilmu product knowledge-nya, kuasai bagaimana membangun hubungan dengan orang lain, maka dalam 3, 4, 5 tahun, men, Anda akan mendapatkan dan meraih hasil yang 10 kali lipat lebih dari sebelumnya. Tapi intinya adalah komitmen. Kalau Mbak Siska mengatakan, kenapa? Karena memang ternyata saya menemukan satu titik yang sweet spotnya. Sebelumnya aku mengerti dan aku mencintai industri ini, tapi aku menemukan teknik-teknik, pikiran-pikiran yang membuat saya, oh man. Makanya saya mengatakan semua sekolah di Indonesia dan seluruh dunia harus memberikan jurusan selling kepada semua orang. Why? Karena if you cannot sell, man, you cannot survive. Kalau Anda nggak bisa jualan, Anda nggak bisa berhasil sudah. Kenapa? Selling itu bicara apa sih? Negotiating, Mbak. Bicara mengenai selling, itu persuading, influencing. Anak saya waktu dia bilang, papi aku tidak mau sikat gigi, itu you either sell or sold. Itu saya mesti mengatakan, ya sudah kamu tidur saja. Artinya dia menjual ide kepada saya. Idenya apa? Saya nggak mau sikat gigi. Atau saya akan mengatakan, nah aku mengerti kamu tidak mau sikat gigi, kamu mungkin lagi ngantuk, tapi dulu juga papi pernah seperti itu. Ayo kita ke kamar mandi yuk, kita sikat gigi. Jadi, dan itu juga bagian dari apa yang saya sampaikan hari ini, berbicara mengenai selling, closing techniques. Closing techniques ada 101 hal. Ada 101 teknik di dalam closing techniques. Dan ini salah satu yang membuat saya exciting. Karena ini ilmu-ilmu yang dulu saya membaca buku, lalu saya bertemu dengan orang-orang, saya menemukan closing techniques yang standar. Nah, 1 bulan terakhir dengan berbagai macam pikiran, gini loh Mbak, itu sampai tidur pun aku berpikir mengenai selling. Sampai bangun pagi berpikir mengenai selling. Karena I want to dominate. Waktu orang berpikir mengenai selling training, they think about Eloy. Waktu mereka mengatakan saya butuh selling trainers, mereka berpikir mengenai Eloy. I want to dominate the marketplace, not only compete. Nah, saya pikir, saya juga berharap teman-teman sales warriors, dan itu sales warriors, man, sales warriors yang saya sebut sebagai massive action. Dan ini penting. Kalau Anda tidak komitmen, waktu Anda closing, Anda umumnya gagal. Nah, sahabat Sonora, closing tekniknya itu seperti apa saja bentuknya ya Pak Eloy? Ya. Tolong nanti di-share. Sejumlah pertanyaan sudah masuk, saya bacakan dulu beberapa. Ada, tadi yang pertama ada Pak Imam di Depok. Beliau adalah seorang desainer grafis. Dear Pak Eloy, apa yang harus saya lakukan di masa menunggu keputusan klien? Bagaimana saya tahu customer akan beli atau tidak? Itu yang pertama. Ada Ivo di Bekasi, sales warrior adalah impian saya. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi sales warrior? Karena saat ini saya baru akan terjun ke dunia sales. Jadi berapa lama seseorang bisa menjadi seorang sales warrior? Pak Arman mau tanya Pak Eloy, bagaimana kalau ada produk kami yang tidak didukung atau dianggap rendah oleh tim sales sehingga disisihkan? Lebih baik menjual yang lain atau bagaimana? Kami tampung dulu sahabat Sonora, tetap bersama kami di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Stay tuned with us, Sonora Network.
Sahabat Sonora, kembali di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert, Performance Consultant dari Capstone Consulting. Dan Anda di Sonora Network, para sahabat bisa bergabung lewat SMS atau mention @sonora_fm92. Tadi sudah saya bacakan beberapa pertanyaan lewat SMS. Iko di Bekasi ingin jadi Sales Warrior itu berapa lama waktu untuk seseorang? Kemudian ada Pak Imam di Depok, desainer grafis. Apa yang harus dilakukan di masa menunggu keputusan klien? Bagaimana saya tahu customer akan beli atau tidak? Ya, kita Pak Imam dulu ya, Depok ya. Pak Imam, satu hal yang pertama yang perlu Bapak lakukan adalah terus untuk melakukan prospecting pada prospek-prospek yang lain. Kenapa? Karena you should keep yourself busy. Anda mesti sibuk dengan prospek-prospek yang lain. Kalau Anda hanya fokus pada satu prospek saja, Anda akan nanti kelihatan nervous. Anda akan ragu-ragu, Anda akan kelihatan takut bahkan ketika Anda mau deal, ketika Anda negosiasi. Kenapa? Sekali lagi, karena Anda cuma satu telur di basket Anda. Anda mesti punya banyak, sehingga waktu Anda lagi negosiasi, Anda merasa lebih confidence. Jadi yang pertama adalah prospekin dulu. Keep yourself busy dengan prospek, entah Anda promo dengan yang lain. Tapi yang kedua, tentu saja Anda mesti follow up. Follow up kepada siapa? Follow up kepada, ya ini yang lagi Anda tunggu. Jangan biar, gini loh, seringkali orang sales itu nunggu, dan pada akhirnya mereka kehilangan transaksi. Jadi Anda mesti follow up. Tetapi waktu follow up, tidak selalu Anda langsung mendapatkan jawaban yes or no. Yang Anda lakukan adalah mencari dulu, jangan-jangan ada complaints, ada keraguan-raguan, ada confidence mereka yang perlu di-handle. Itu yang kita sebut sebagai handling objections. Jadi, seringkali orang mengatakan, kami pikir-pikir dulu ya. Atau mereka bilang, sorry nih, kita belum dapat persetujuan dari atasan. Tidak selalu itu adalah alasan paling utama. Sebetulnya mereka mengatakan, saya belum percaya sama kamu nih. Ya sama seperti kalau Bapak nggak tahu sudah menikah atau belum. Kalau Bapak pernah mendekati seorang wanita, dan biasanya mereka kan sangat ahli mengatakan, pikir-pikir dulu ya. Walaupun dia sebetulnya sudah pingin jadian nih, dia tetap saja bilang pikir-pikir dulu ya. Kenapa? Jual mahal. Dan di luar sana Pak, itu juga ada training-training bicara mengenai apa? Negotiations. Kalau Anda seorang pembeli, apalagi kalau membeli dalam harga yang besar, salah satu tekniknya apa? Tunda dulu. Itu untuk membuat lawan Anda itu nervous. Mereka tuh kebingungan, menunggu waktu. Akhir-akhirnya mereka, ya udah deh, Bapak mau apa? Gua kasih, gitu loh. Jadi, Pak, itu bisa jadi salah satu teknik yang dilakukan. Nah, justru yang terakhir, Anda mesti membaca juga buying signals-nya. Jadi di dalam pembelian ada tanda-tanda apakah seseorang membeli atau tidak. Ada 8 sampai 10 tanda-tanda. Salah satunya adalah waktu pertemuan pertama, Bapak mereka itu sudah menanyakan hal-hal yang detail belum? Semakin detail pertanyaannya, Anda boleh melihat ini sebagai salah satu tanda mereka sudah tertarik. Masalahnya banyak orang-orang sales, apalagi kalau kita dari personality tertentu. Misalnya kita adalah seorang yang melankolis ya, kita sih suka yang namanya detail. Tapi kalau tipe orang yang sanguinis misalnya, tidak terlalu suka yang detail. Jadi waktu customer nanya begitu detail, justru mereka merasa terganggu. Padahal Pak, itu adalah tanda-tanda. Nah, yang saya maksudkan juga ada hubungannya dengan yang kita bahas hari ini. Ketika nanti Anda follow up dan mereka mengatakan, well Pak, kita itu budgetnya nggak cukup ya Pak. Nah, Bapak melakukan teknik yang kita lakukan hari ini. Namanya adalah the law of agreement atau the agreement closing techniques. Agreement itu artinya persetujuan. Oke? Jadi agreement artinya persetujuan. Nah, ini adalah salah satu teknik, tetapi yang seringkali ini disalah mengerti dan bahkan tidak digunakan oleh teman-teman sales ya. Hukumnya adalah selalu setuju dengan calon pembeli atau konsumen. Selalu setuju dengan calon pembeli. Ini penting sekali. Namanya adalah the agreement
closing. Ini adalah teknik yang paling penting dan aturan yang paling sering dilanggar dalam oleh semua salesperson. Tapi gini Mbak, jika Anda ingin mendapatkan persetujuan dari seseorang dalam konteks penjualan, artinya Anda mendapatkan kesepakatan dari konsumen, Anda nanti bisa jual pada konsumen, maka hukum yang pertama, Anda harus pertama-tama disukain. Anda harus pertama-tama menyentuh dan memenangkan emosi calon pembeli. Caranya dengan bersetuju, setuju dulu dengan mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan pepatah lama ya Mbak Siska yang mengatakan, oh iya, setuju karena konsumen selalu benar. Nggak begitu, karena ini adalah pepatah yang salah. Konsumen tidak selalu benar. Anda sales warriors, pendengar sahabat Sonora pagi ini, pasti juga seorang konsumen untuk produk atau jasa tertentu, dan Anda tahu Anda tidak selalu benar. Namun, ini saya tahu ini butuh penjelasan detail, dan itu yang kita lakukan dalam talk show ini dan juga di training tanggal 23 yang akan datang. Waktu kita berbicara mengenai the law of agreement, bahkan sekonyol apapun kalimat seorang pembeli, Anda mesti setuju dulu. Contoh nih, ya, karena gini Mbak, coba ya sahabat Sonora pikir-pikir, sahabat Anda, orang-orang yang Anda anggap sahabat, apakah itu orang-orang yang selalu berseberangan pendapat dengan Anda, atau orang-orang yang umumnya setuju dengan ide-ide atau bahkan setuju menghargai nilai-nilai dan hal-hal yang Anda anggap sebagai prinsip? Orang yang selalu berseberangankah atau orang yang setuju dan selaras dengan pikiran Anda? Biasanya selalu selaras. Exactly. Dan ini secara psikologi, ini adalah hukum yang utama di dalam penjualan. Kalau misalnya ada orang mengatakan, ini bagus ya warna putih, lalu Anda sebagai seorang SPG bilang, enggak Pak, bagusnya warna merah, Anda sudah langsung membuat penghalang, barriers. Kenapa? Secara psikologi dia udah nggak klik, dia nggak udah connect. Apa sih salahnya kalau memang bagi persepsi dia warna putih itu baik, sekalipun Anda merasa warna merah yang baik? Kan tidak masalah. Iakan saja, karena ujungnya yang penting Anda bisa jualan. Jadi Anda mesti menyentuh level emosinya dulu. Kalau Anda menjual asuransi dan calon klien Anda mengatakan, wah mahal ya, Anda bilang saja, iya Pak, ini beberapa orang yang menjadi nasabah saya juga mereka bilang mahal. Justru karena itu Bapak perlu tanda tangan hari ini supaya Anda bisa menikmati manfaat-manfaatnya. Jadi agree dulu, baru kemudian handle, baru kemudian closing. Jadi ini adalah yang perlu dipikirkan oleh teman-teman sales. Contoh lain ya, teman-teman, kalau lihat-lihat anggota keluarga yang paling dekat dengan Anda, anggota keluarga yang artinya kalau lagi libur bersama misalnya, Anda mau pergi spend time dengan orang ini, apakah itu orang yang selalu berseberangan, yang selalu mengatakan Anda salah, atau orang yang mengatakan Anda hebat, Anda luar biasa, saya setuju, I agree with you? Udah pasti yang terakhir. Ya, jadi dan saya perhatikan ya, ini 99% teman-teman sales, ketika mereka mendapatkan objection, mereka itu sudah terbiasa untuk membantah objections-nya. Misalnya ngomong begini, di toko sebelah lebih murah tuh, di sini kok mahal? Nah, ini nanti ngomong, enggak juga Pak, nggak mahal kok. Loh, jangan. Karena apa? Anda sedang justru memberikan penghalang dengan emosi beliau. Tetapi yang saya maksudkan adalah kalau dia bilang mahal ya, lalu Anda bilang iya Pak mahal, lalu Anda berhenti, Anda juga salah. Jadi Anda setuju, itu adalah sisi mata koin yang pertama. Tetapi jangan pernah lupa, sisi yang keduanya adalah closing the sales. Closing the sales-nya adalah ketika misalnya anak saya, let's say dia bilang, "Papi, saya tidak mau ke sekolah ya." Oke nak, saya papi mengerti. Dulu juga papi pernah nggak mau ke sekolah. Yuk pakai bajunya, kita jalan-jalan dan kita ke sekolah. Jadi yes dulu, tapi Anda masih closing. Kalau anak saya mengatakan, papi saya tidak mau ke sekolah, gimana sih kamu? Ke sekolah dong, kamu malah semangat. Itu membuat barriers.
membuat barriers. Kecuali kalau produk Anda, produk dan jasa satu-satunya di muka bumi, dia pasti pada akhirnya beli. Tetapi kalau Anda berkompetisi di tengah persaingan semakin menggila ini, ada 101 closing techniques. Dan salah satu yang pertama adalah Anda mesti punya dulu yang namanya the agreement closing. Setuju dulu di tahap awal, tapi kemudian tutup pada sisi koin yang kedua. Kenapa saya jadi ingin ada di suatu tempat yang menjual sesuatu ya? Aduh, jadi nggak tahan, pengen langsung turun gitu ya ke lapangan. Baik, sahabat Sonora, nanti kita kembali lagi masih mengenai The Law of Agreement bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert, Performance Consultant dari Capstone Consulting dalam Sales Mastery and CEO Director Update di Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Terima kasih tetap bersama kami di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert, Performance Consultant dari Capstone Consulting. Dan bagi para sahabat Sonora yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Saya mohon maaf karena tidak semua bisa ditanggapi pada kesempatan ini. Pak Eloy, mungkin bisa ketemu langsung hari Kamis tanggal 23 Oktober. Oh ya, bagi sahabat Sonora yang belum daftar ya. Early Bird yang pertama sudah tutup di hari Jumat yang lalu, tetapi kita memberikan Early Bird posisi yang kedua, tentu lebih mahal dari sebelumnya, tetapi juga itu sampai tanggal 19 ya, hari Senin yang akan datang. Jadi silakan bagi Anda yang mau belajar lebih banyak mengenai teknik-teknik, bagaimana kita menjual lebih banyak, bagaimana closing techniques ya. Kita ada acara tanggal 23 Oktober ini pada hari Kamis, dan silakan bisa telepon ya. Langsung kantor. Ya ke rekan-rekan yang ada di 021-564-0822 021-564-0822 atau bisa hubungi Mas Randy di 0813-857-857-04. Ini untuk para sahabat yang kebetulan hari Kamis nanti ada di Jakarta. Kalau kebetulan ada di kota-kota yang lain, nanti bisa informasikan ke kami ya Pak Eloy. Siap. Baik, ini masih ada pertanyaan, mungkin sempat ditanggapi, ada Pak Sasongko, topiknya The Law of Agreement. Ternyata saat nego to closing, sales itu harus kuasai magic words and killer words. Semua bisa dipelajari hanya dengan jam terbang, isn't it, Pak? Ya, jam terbang penting Pak. Jam terbang tentu saja. Hanya saya juga sudah bertemu dengan orang-orang yang menjadi salesperson selama 30 tahun, tetapi menurut saya mereka masih salesperson biasa. Dan itu karena ya tadi itu berhubungan dengan komitmen juga. Jadi ada orang-orang itu kan di semua profesi, mau itu guru, mau itu politikus, mau itu pengacara, mau itu dokter, kan selalu ada orang-orang di level massive action-nya. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan hasil itu 10 kali lipat lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi pengalaman berdasarkan waktu tidak menjamin seseorang menjadi seorang sales warriors. Tapi saya setuju mengenai magic words-nya. Jadi magic words yang tadi agreement itu salah satunya. Jadi I agree with you. Betul Pak. Thank you Pak. Tetapi kemudian jangan berhenti di sana. Dari situ Anda berbicara mengenai apa? Closing techniques-nya. Jadi kalau Anda hanya berhenti pada kata setujunya, Anda tidak dapat uang. Karena no closing, no money. You either close or you lose. Jadi saya setuju Pak. Dilanjutkan saja. Kita bisa apa? Ada beberapa pertanyaan yang lain? Ada dari pertanyaan pagi ini ya. Pak Edi, bagaimana bila komitmen terhadap sales kita penuhi, tapi apakah boleh kita berganti produk? Tentu saja boleh Pak. Ya, tapi ya, gini loh, kita berbicara mengenai bisnis, kan at the end kita bicara mengenai trust. Jadi kalau Anda berganti produk yang kira-kira tidak terlalu jauh dari sebelumnya, boleh saja.
Tetapi kalau saya mengenal beberapa orang yang saat ini dia menjadi dealer mobil, tapi 1 tahun kemudian saya bertemu dan dia menawarkan asuransi. 1 tahun kemudian dia ternyata sudah bergabung dengan salah satu NGO dan dia sedang menggalang dana untuk proyek tertentu. Ini adalah kesalahan besar. Jadi berganti-ganti produk atau service 2-3 kali bagi saya boleh Pak, tetapi kalau berganti terlalu banyak, Anda mesti melihat ini adalah pola yang salah. Karena waktu berbisnis, Bapak kan harus melihat sebetulnya segmennya bagus atau enggak ini. Jadi jangan langsung terjun dong, pikirkan dulu segmen pasarnya bagaimana, kompetisinya bagaimana, lalu kemudian Anda masuk ke sana komit. Minimal 3, 4, 5 tahun. Karena sebelum 5 tahunan Pak, itu memang Anda sulit untuk mendapatkan hasil yang betul-betul maksimal. 2, 3 tahun, 4 tahun pertama itu memang berdarah-darah Pak. Anda jual apapun, Anda perlu membayar harga 3-4 tahun. Kenapa? Karena itu waktu di mana Anda mesti berjuang untuk menjadi expert yang terbaik di bidangnya. Baik, mungkin bisa satu pertanyaan lagi ya Pak Eloy ya. Via Twitter ada Dominikus. Bagaimana dengan harga, kita berhadapan dengan harga grosir mungkin ini maksudnya, karena dekat sama toko kita, jadi salesnya bingung. Oke, Pak, ini berbicara mengenai Anda buka toko dan Anda dengan dekat dengan grosir yang kemungkinan besar maksudnya adalah grosir lebih murah, gitu ya. Well, kita masih menerima kenyataan secara lokasi, Bapak dalam tanda kutip ada tantangan ini, ada tantangan. Tapi Bapak tetap saja bisa melakukan hal yang lain. Saya sangat percaya Pak, bahwa tidak semua orang itu membeli sesuatu karena lebih murah. Ya, jadi Anda lebih mahal 20-30% dibandingkan grosir pun Anda masih bisa menang. Tetapi caranya adalah kreativitas. Pikirkan sesuatu yang tidak ditawarkan oleh grosir, tetapi Anda tawarkan. Produknya boleh sama, harga Anda lebih mahal 30%, tetapi Anda punya service. Anda mungkin bisa deliver. Anda ketika konsumen datang, Anda tahu mereka name by names. Anda tahu namanya, Anda tahu siapa istrinya, Anda tahu ketika dia lagi sakit. Jadi Anda mungkin tidak bisa melakukan itu kepada semua orang. Maka gunakan hukum Pareto. Apa itu? You have to know your customer. Intinya begitulah. You have to know your customer. Dan ketika Anda mengenal customer Anda juga mesti profiling. Yang namanya customer itu ada 4 tipe Mbak Siska. Anda mesti berfokus pada apa? Customer yang mendatangkan banyak keuntungan dan mudah dikelola, dan customer yang memberikan banyak keuntungan dan mungkin agak sulit untuk dikelola. Ini 20%-nya Anda mesti tahu namanya. Kalau perlu Anda waktu dia sakit Anda tahu, Anda komunikasi dong. Sekarang kan ada yang namanya BlackBerry, ada namanya WhatsApp. Kirimkan dia SMS sekali seminggu, so they know you. Waktu mereka datang, mereka bukan mencari produknya Pak. Waktu mereka datang, mereka sudah mau bertemu dengan orang-orang Bapak. Semoga terjawab Pak Dominikus. Singkat saja penutup kita Pak Eloy. Udah cepat banget waktunya. Minggu depan kita ketemu lagi. Jadi sahabat Sonora, ada acara tanggal 23 Oktober. Silakan ya, kalau tadi nggak dapat nomor SMS-nya, berkunjung saja. Boleh saya bacakan sekali lagi ya. 0813 857 857 04 0813 857 857 04. Dan sebagai penutup sahabat Sonora, if you cannot close, you don't get money. Jadi teman-teman, di dalam penjualan Anda harus belajar teknik closing. Dan itu dekat dengan apa? Dengan teknik handling objections. Dan ini akan kita bicarakan lagi minggu depan. Dan tentu saja sebagai penutup, silakan Mbak Siska. Terima kasih banyak para sahabat yang sudah setia bersama kami setiap Rabu pagi. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita berada. Akhirnya, Anton dan Siska, saya Eloy, Sales Warrior, say yes, I can. Keep the smile and happy selling.